Perkenalkan, nama saya Nerlin Nalata Owi dengan NIM 2310310008 kelas A, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, mata kuliah Psikologi Pendidikan. Saya akan menjelaskan materi tentang konsep dasar psikologi pendidikan. Yang pertama, definisi psikologi pendidikan. Psikologi pendidikan merupakan salah satu cabang psikologi. Prolog mendefinisikan psikologi pendidikan sebagai sebuah pengetahuan berdasarkan riset psikologi yang menyediakan serangkaian sumber-sumber untuk membantu dalam pelaksanaan tugas seorang guru dalam proses belajar mengajar secara lebih efektif. Yang kedua, ruang lingkup psikologi pendidikan mempelajari, meneliti, dan membahas tentang tingkah laku manusia yang terdapat dalam pendidikan, di antaranya tingkah laku belajar dari siswa, tingkah laku mengajar dari seorang guru, dan tingkah laku mengajar belajar yang terjadi akibat adanya interaksi antara guru dan siswa. Yang ketiga, tujuan psikologi pendidikan. Psikologi pendidikan merupakan mata pelajaran yang sangat penting yang harus dimiliki oleh seorang guru atau pendidik untuk membantunya memahami perilaku belajar siswa, untuk menemukan solusi dari masalah yang sedang dihadapi, dan menjelaskan apakah siswa dalam keadaan belajar yang baik. Yang keempat, manfaat psikologi pendidikan. Psikologi pendidikan memberikan dampak dan manfaat dalam aspek pendidikan. Psikologi pendidikan ini membantu guru dalam memahami karakteristik siswa secara emosional untuk memberikan proses belajar mengajar yang tepat sehingga menghasilkan proses belajar yang efektif dan efisien. Yang kelima, objek dan metode psikologi pendidikan. Kita mulai dari objek. Oleh karena abstraknya jiwa manusia itu, maka objek material psikologi adalah terbatas pada aktivitas-aktivitas jiwa yang teramati melalui perwujudan tingkah laku atau perbuatan-perbuatan manusia. Metode. Dalam metode psikologi pendidikan, ada beberapa metode yang wajib ditikers ketahui dengan jelas. Antara lainnya seperti yang pertama, metode eksperimental. Nah, yang dimaksud dengan metode eksperimental atau eksperimen merupakan sebuah pengamatan yang nantinya akan dilakukan dengan teliti, terutama terhadap gejala-gejala jiwa yang memang ditimbulkan secara sengaja. Selain itu, tentang metode eksperimental ini, yaitu untuk mendapatkan dan mengetahui sifat-sifat umum yang berasal dari gejala kejiwaan. Yang kedua, metode kuesioner. Pada metode kuesioner merupakan rangkaian dari pertanyaan-pertanyaan yang mana berkaitan langsung dengan topik yang ada dalam ilmu psikologi, pendidikan, dan sosial. Keunggulan metode yang satu ini terutama dalam proses belajar, yaitu tidak akan memakan banyak biaya, ada banyak data-data yang dapat terkumpul dalam waktu yang singkat. Yang ketiga, metode klinis. Metode yang satu ini merupakan sebuah tempat diagnose dan juga pengobatan untuk berbagai macam jenis kelakuan, gangguan fisik hingga perkembangan. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa metode klinis ini merupakan sebuah metode yang nantinya dapat digunakan dalam ilmu psikologi agar dapat menyelidiki secara detail tentang sejumlah individu. Selain itu, tujuannya yaitu untuk mengetahui individu apakah memiliki gangguan ataupun kelainan dalam batas-batas waktu yang terbilang cukup lama. Yang keempat, metode introspeksi. Pada metode introspeksi ini merupakan metode penelitian yang mana akan dilakukan dengan cara mengamati ke dalam diri sendiri. Tak hanya itu saja, dalam metode ini nantinya juga bisa melihat kondisi mental seseorang dalam waktu tertentu yang meliputi perasaan, motif-motif yang ada dalam diri seseorang hingga pikiran.
Yang kelima, metode case study. Dalam metode case study ini merupakan catatan mengenai pengalaman seseorang, baik itu penyakit yang pernah ia derita, lingkungan, pendidikan, hingga perawatan. Untuk itu, metode ini dapat berhasil, maka membutuhkan observasi serta pencatatan data-data yang mana dapat dilakukan dengan sebaik-baik dengan cara mencatat data tingkah lakunya. Itu adalah objek dan beberapa metode psikologi pendidikan. Dan yang terakhir, peranan psikologi perkembangan dalam pendidikan. Beberapa peran penting psikologi perkembangan peserta didik dalam proses pendidikan adalah: yang pertama, memahami peserta didik sebagai pelajar, meliputi perkembangannya, tabiat, kemampuan, kecerdasan, motivasi, minat, fisik, pengalaman, kepribadian, dan lain-lain. Yang kedua, memahami prinsip-prinsip dan teori pembelajaran. Mungkin hanya ini materi yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih.